Al-Alaq, segumpal darah. Muqaddimah. Surat Al-Alaq terdiri atas 19 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Ayat 1 sampai dengan 5 dari surat-surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama sekali diturunkan, yaitu di waktu Nabi Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hira. Surat ini dinamai Al-Alaq, segumpal darah, diambil dari perkataan Al-Alaq yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Surat ini dinamai juga dengan Iqra atau Al-Qalam. Pokok-pokok isinya: perintah membaca Al-Quran, manusia dijadikan dari segumpal darah, Allah menjadikan kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan, manusia bertindak melampaui batas karena mereka dirinya serba cukup. Ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. Suratul Alaq, Al-Alaq, segumpal darah. Surat ke-96, 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tulis baca adalah kunci ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Maksudnya Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengerjakan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia menjadi jahat karena merasa cukup. Kalla innal insana la yatagha. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia mengerjakan salat. Yang dimaksud dengan orang yang hendak melarang itu Abu Jahal, dan yang dilarang itu ialah Rasulullah sendiri. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena Abu Jahal melihat sesuatu yang menakutkan. Setelah Rasulullah selesai salat, disampaikan orang berita itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau jadilah Abu Jahal berbuat demikian, pasti dia akan dibinasakan oleh malaikat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ketahuilah, sesungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Maksudnya memasukkannya ke dalam neraka dengan menarik kepalanya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ialah malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa di dalam neraka. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Penutup. Surat Al-Alaq menerangkan bahawa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina, kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis dan memberinya pengetahuan. Tetapi manusia tidak ingat lagi akan asalnya. Karena itu dia tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Bahkan dia bertindak melampaui batas karena melihat dirinya setelah merasa serba cukup. Hubungan surat Al-Alaq dengan surat Al-Qadr. Pada surat Al-Alaq Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW membaca Al-Quran, sedang pada surat Al-Qadr Allah menerangkan tentang permulaan turunnya Al-Quran.